10 hari pertama pada bulan haji itu adalah menghangatkan suasana rohani seseorang sebelumnya nanti puncak ibadah itu berada pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah ketika orang melaksanakan wukuf di Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam. Masih dalam uraian tentang bab haji. Jadi haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Allah menempatkan, ataupun Nabi menempatkan rukun haji ini pada rukun yang kelima dan terakhir. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini adalah jawaban Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni ya Muhammad, akhbirni al-Islam. Apa jawab Nabi? Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Nabi itu memberikan penjelasan tentang Islam itu padat dan gampang dihafalkan. Yang namanya Islam itu engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu. Ibadah Islam yang demikian besarnya itu diringkas oleh Nabi dalam 5 hal. Yang terakhir itu adalah ibadah yang paripurna. Ibadah yang paripurna karena apa? Ibadah yang bersifat lisaniyah itu ada. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Harus diucapkan. Kemudian ibadah yang bersifat jasmaniyah ada, karena kita tidak boleh melaksanakan haji dari tempat kita. Satu-satunya ibadah yang pelaksananya itu harus di Mekah ya, ibadah haji sendiri. Kalau sholat itu kan boleh di mana saja, di rumah boleh, maka kalau ada misalnya wali bisa terbang, wali terbang bisa di atas di atas pepohonan, dia harus di mana saja selama orang itu berada di angkasa boleh, kalau orang itu bebas atau terbang dan lain sebagainya. Zakat boleh di mana saja, puasa boleh di sana. Tapi haji harus dilakukan sana. Karena tujuannya itu adalah Allah ingin menggugah kesadaran spiritual seseorang itu tentang keberadaan kita, keberadaan Allah, hubungan antara kita dengan Allah itu, yaitu ketika orang itu bersujud kepada Allah. Dan tempat persujudan pertama yang dibangun di bumi ini adalah apa yang ada di Al-Masjidil Haram. Allah ingin, ini loh rumahku yang sudah lama sekali. Kalau misalnya sebelum Nabi Adam itu Ka'bah sudah dibangun oleh para malaikat. Malaikatlah yang dalam satu riwayat seperti itu, malaikat yang mendirikan Masjidil Haram, kemudian Ka'bah. Kemudian setelahnya itu setelah 40 tahun kemudian Allah mendirikan apa? Masjidil Aqsa. Jadi antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Masjidil Aqsa juga di dalam riwayat didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Artinya bangunan yang pertama didirikan di atas bumi ini adalah bangunan untuk ibadah kepada Allah. Jadi sejarah kemasjidan itu terkait dengan sejarah permulaannya didirikannya tempat peribadatan bagi umat. Walillahi 'alan nas hajjul baiti illa awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil 'alamin. Mubarakan dan menjadi petunjuk. Selalu saja Allah di mana di situ ada gerakan-gerakan manusia untuk beribadah kepada Allah, maka di situ muncul keberkahan. Di mana ada masjid, ada tempat sholat, di situ ada keberkahan. Karena disitulah kita itu
bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada haji, ini ibaratnya perhelatan akbar, perhelatan keagamaan akbar yang nggak ada yang lebih masif, lebih mendunia, lebih mondial, ya, internasional selain daripada ibadah haji. Itu berapa? 3 juta, 4 juta bisa, 3 juta, 4 juta berkumpul semua di sana itu. Jadi ibadah yang terkait. Kemudian di sela-sela pada waktu orang melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala merangkum berbagai macam cara beribadah, yaitu tawaf, melingkari Ka'bah, sa'i, berjalan antara bukit Safa dan Marwah, kemudian berbagai macam ritual keagamaan, yaitu tawaf, sa'i, cukur rambut, kemudian wukuf di Arafah, kemudian ke Musdalifah, ke Mina, kemudian melempar jumrah Aqabah pada hari ke-10, kemudian Ula Wusta Aqabah pada tanggal 11, 12, 13. Itulah rangkaian peribadatan ibadah haji agar supaya orang itu meresapi tentang falsafah di balik semua ritual ibadah haji itu. Luar biasa. Jadi ya, makanya kata Nabi, ya, ibadah haji ini ibadah yang paripurna, sehingga Allah menjanjikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. 10 hari pertama pada bulan haji itu adalah dalam rangka mengiring muqaddimahi satu perhelatan akbar itu. Itu semuanya adalah syiarul Islam. Orang yang melaksanakan ibadah, amal soleh pada 10 hari pertama pada bulan haji itu adalah dalam rangka untuk mensyiarkan agama Allah, atau membuat kehangatan suasana rohani itu. 10 hari pertama pada bulan haji itu adalah menghangatkan suasana rohani seseorang. Sebelumnya nanti puncak daripada ibadah itu berada pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah ketika orang itu melaksanakan wukuf di Arafah. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Artinya dari sekian pranata ibadah haji yang paling puncaknya itu adalah Arafah. Segala sesuatu itu puncak. Kalau puncaknya sholat apa? Ketika orang itu sujud, pada waktu sujud itu puncaknya orang ibadah haji apa? Ya, pada waktu wukuf di Arafah. Jadi kita ini kalau melaksanakan amal soleh pada 10 hari pada bulan Dzulhijjah itu dalam rangka ikut menghangatkan suasana spiritualitas. Ikut menghangatkan suasana spiritualitas. Pada waktu kalau orang yang berada di sana di Masjidil Haram itu mereka mempunyai kegiatan sendiri, ya kita sendiri di luar Masjidil Haram di Indonesia dimanapun ikut berpartisipasi dengan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah melalui rangkaian amalan ibadah kita. Bagus juga kalau santri-santri selama 10 hari bulan Dzulhijjah ini ada yang menghatamkan Quran, ada yang puasa, ada yang sedekah, ada apa sajalah pokoknya. Yang paling penting itu ikut berpartisipasi dengan para hujjaj Baitillah, ya, dengan berbagai macam bentuk ritual-ritual peribadatan. Sallallahu alaihi wasallam. 10 hari pertama pada bulan haji itu adalah menghangatkan suasana rohani seseorang sebelumnya nanti puncak ibadah itu berada pada
pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah ketika orang melaksanakan wukuf di Arafah. 2 hari pertama pada bulan haji itu adalah menghangatkan suasana rohani seseorang sebelumnya nanti puncak ibadah itu berada pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah ketika orang melaksanakan wukuf di Arafah.